Saudara, pemerintah Kota Makassar membuka seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar periode 2026-2031. Seleksi pimpinan dan direksi Basnas Kota Makassar dilakukan dalam beberapa tahapan, diantaranya pendaftaran, seleksi administrasi hingga wawancara. Seleksi dibuka untuk mencari direksi baru yang akan menggantikan direksi lama yang masa baktinya berakhir Mei mendatang. Sejak dibuka, tercatat 50 orang telah mendaftar. Sudah 57, alhamdulillah. Jadi masih terbuka pendaftaran sampai tanggal 14. Itu diperpanjang atau seperti apa, Pak? Memang kita perpanjang dalam artian sesuai dengan aturannya, memang harus 15 hari. Sedangkan kemarin kami cuma menjanjikan 11 hari. Sehingga kami perbaiki untuk sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Sehingga 15 hari ini diberikan kesempatan untuk masyarakat kita, khususnya warga Kota Makassar yang punya minat dan punya keinginan untuk mengabdi. Seleksi dilakukan untuk mencari posisi 5 direksi, 1 pimpinan, dan 4 wakil ketua yang bertugas dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Salah satu syarat dalam pendaftaran adalah usia minimum 40 tahun. Pertama, saya sangat bersyukur, bangga karena jumlah pendaftar itu sudah lebih 70 sampai H-3 penutupan. Mudah-mudahan sampai 100 orang sehingga itu menjadi bukti bahwa Basnas semakin diminati. Dari nama-nama yang masuk figur-figur saya lihat insya Allah optimis Basnas akan lebih maju ke depan. Kami hanya menitipkan bahwa gerakan berzakat ini harus terus jalan. Saudara, kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi ASN mulai diberlakukan. Pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan pekerjaan tetap diselesaikan dari rumah. Sejumlah ruang di Balai Kota Makassar terlihat sepi. Hanya beberapa ASN terlihat beraktivitas. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkot Makassar, Fadli, bilang ASN yang WFH tidak libur. Mereka tetap menyelesaikan tugas sesuai jadwal dan siap menerima panggilan sewaktu-waktu. Bagi ASN yang melaksanakan kebijakan WFH, tetap dilakukan pengawasan dari kepala OPD masing-masing dan absensi dilakukan melalui aplikasi. Untuk hari WFH ini semaksimal mungkin kami dari pemerintah kota secara teknis akan mengikuti arahan-arahan dari pemerintah pusat. Selain itu, terkait dengan absensi teman-teman pegawai berdasarkan koordinasi dari teman-teman BPK SDM bahwa teman-teman yang WFA di rumah atau tidak berkantor itu akan melakukan absensi secara digital melalui domisili atau tempat masing-masing teman-teman pegawai negeri sipil. Dan itu informasi yang kami dapatkan di BKPSDM bahwa akan dilihat secara langsung melalui aplikasi bahwa apakah benar-benar teman-teman OPD yang bekerja di rumah masing-masing itu melakukan absensi di rumahnya dan melaksanakan pekerjaan di rumah. Kebijakan WFH bagi ASN diterapkan untuk mengurangi beban anggaran dan kebutuhan terhadap BBM. WFH ditetapkan setelah adanya imbauan dan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.